Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul kursi kudratun wa uzmatullah. Kekuasaan dan keagungan Allah. Wa tasilu al-ayatu ila a'zami ayatin fil Quran. Dan ayat yang akan kita bahas sudah sampai pada satu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu ayatul kursi, yaitu ayat kursi, ayat 255 ini. Wahia arwa'u kalamillahi anillahi wa sifatihi. Ayat kursi itu merupakan firman Allah yang sangat indah yang menjelaskan tentang Allah dan sifat-sifatnya. Arfatul basyariyatu fi tarihiha, yang dengan begitu manusia itu bisa mengetahuinya di dalam sepanjang sejarahnya. Bisa mengetahui tentang Allah dan sifat-sifatnya lewat penjelasan di dalam ayat kursi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selainnya yang maha hidup dan berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak ngantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, baginya, miliknya seluruh angkasa langit dan apa-apa yang ada di muka bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, dan tidak seorang pun yang bisa memberikan syafaat pertolongan kecuali atas izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Wa ma khalfahum, tahu tentang apa yang ada di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan tidak meliputi mereka wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan siapapun orang yang mengetahui sedikit pun dari ilmunya, ya tidak akan tahu kecuali atas kehendak Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi, menghampar meliputi kekuasaan Allah, ya, di penjuru langit dan bumi. Wala ya'uduhuma wa huwal aliyyul azim, dan Allah lah yang menjaga keduanya, dan Allah maha tinggi dan maha agung. Ini sifat-sifat Allah, ya, yang wajib diketahui oleh manusia. Wal latif, ya, kesimpulannya, intinya anna ba'da hadil ayati mubasyaratun ya'ti qauluhu ta'ala. Setelah ayat kursi ini lalu datang, ya, firman Allah. Setelah ayat ini, ayat kursi di atas, maka kemudian datang, ya, maka ada firman Allah, la ikraha fiddin. Ini sambungannya, wa huwal aliyyul azim, la ikraha fiddin, ya. Jadi pertanyaan dari penulis tafsir ini, kenapa kemudian kok datang ayat la ikraha fiddin setelah Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya? Ini, ya. Apa jawabannya? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Kenapa kok datang ayat ini? Apa rahasianya? Wasababu hadza, sebabnya ini, annal hujjata qad uqimat 'alal basyari bi ayatil kursi, ya, artinya hujjah Islam itu, hujjah kebenaran itu sudah betul-betul mantap, ya, sudah betul-betul tertanam di dalam jiwa manusia hanya dengan memahami ayat kursi tersebut. Bi ayatil kursi, cukup dengan ayat kursi orang itu sudah paham tentang sifat-sifat dan kekuasaan Allah. Faman atharal kufra ba'da fala tukrihuhu 'alal iman. Jadi siapapun setelah mendengar ayat kursi tersebut, ya, masih tetap kafir, cenderung kepada kekafiran, maka fala tukrihu, jangan paksa mereka 'alal iman, untuk beriman kepada Allah. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy, sudah jelas itu, sudah jelas, sudah terang mana yang benar dan mana yang keliru. Wasababu wurudi ayatil kursi fi wasatil kalami 'alal manhaj, ya, sebab datangnya ayat kursi di tengah-tengah pembicaraan di dalam surat Al-Baqarah berkaitan dengan syariat, hukum Islam, tentang jinayah, tentang qital, tentang hudud, tentang keluarga. Kenapa ayat kursi itu datang di tengah-tengahnya? Wa annana, ini rahasianya, teman-teman. Asna tatbiki hadal manhaj nahtaju ila man yuthabbituna wa yus'iruna bi anna hadal manhaj minallahi ta'ala. Ini rahasianya kenapa ayat kursi itu ada di tengah-tengah surat Al-Baqarah, di tengah-tengah pembicaraan tentang hukum-hukum Islam, bahwasanya di tengah-tengah kita melaksanakan
syariat Islam ini, di tengah-tengah kita berjuang menegakkan syariat Islam, itu melaksanakan semua perintah Allah, nahtaju, kita membutuhkan sesuatu yang memantapkan hati kita dan membuat kita merasa bahwa syariat Islam ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita terus konsisten mengamalkan perintah Allah, karena hati kita sudah termotivasi, sudah betul-betul mantap bahwa semua perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anallah, dan Allah itu waliyuman yutabbiku hadal manhaj, dan Allah itu adalah penolong orang yang mempraktekkan atau mengamalkan ajaran Islam ini. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah itu adalah pelindung, kekasih, dan penolong orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita sudah mantap, ini syariat dari Allah, ini Islam dari Allah, ini perintah dari Allah, maka kita juga mantap bahwa siapapun yang melaksanakan perintah Allah, Allah akan menjadi penolongnya, Allah akan menjadi penjaganya, dan Allah akan menjadi kekasihnya. Karena kemantapan ini kita makin mantap untuk mempraktekkan, mengamalkan ajaran-ajaran Islam.